Nah hari ini Mas Ganjar Ganjar pergi ke IKN. yang merupakan mercusuar politik. Yang jelas ini bukan buat kampanye kan? Ngapain kampanye di Nggak ada IKN? Nggak ada orang. orang. Pasti ini untuk atau ingin mengambil hati presiden. Jadi sebenarnya kubu Ganjar dan Mahfud ini sedang berseberangan dengan istana atau ingin kembali mesra sih? Ingin kembali mesra. Why? Karena mereka mengkritik elektabilitasnya turun terus. Oleh karena itu mereka ingin mengambil kembali hati si kader terbaik PDI Perjuangan yang namanya Joko Widodo. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang pemilu. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala asik. Prabowo. Ada Gemoy. cerita tentang masa yang indah. Kita berduka saat kita tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Berisik sekali lagi kita warahmatullahi berdua. Karena Imam masih belum sibuk gitu ya. Kalau udah gabung sama rezim tuh ya, acara sama rakyat tuh dilupain. dia ya. Dia tuh sebenarnya sedang bersama rezim atau sedang diawasi rezim? Nggak ngerti. Yang jelas kan dia udah baru banget mukanya. Mukanya. Muka 32 tahun ya. Kenapa tadi lo minta lagunya Ariel? Apa ada kaitannya dengan pernikahan yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu? Dia tidak datang di pernikahannya Bunga Citra Lestari. Lo juga nggak datang nggak apa-apa. Ya kalau kita masih Kita nggak datang nggak apa-apa. Kenapa jadi Ariel nggak datang jadi masalah? Dan Ari malah memilih konser. Ya emang sengaja kali bos. Dia tidak Jadi nggak maksud gua BCL nikah memilih pada saat jadwal Noah konser supaya Ariel nggak datang. Jangan-jangan begitu emang. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan pas lagi bagi-bagi susu juga Ariel tuh, enggak ya? Ariel emang cuma bagi susu. Oh bukan ya? Bukan Ariel itu ya? Tapi itu lagu enak ya bos ya? Enak, oh itu lagu dasar anak-anak era 90-an belajar gitar. Emang Ariel Noah apa dulu Peter Pan 90-an? Ya era 90-an, anak-anak generasi 90-an itu ketika SMP, SD itu teng-teng, itu belajar gitar, melodi. Udah lupa tuh. Jadi kemarin menurut lo sengaja nggak? Siapa? Jadi BCL sengaja bikin pesta pernikahan pas bersamaan dengan konser Ariel supaya emang Arielnya nggak datang. Ini berisik atau silat sih? Sebetulnya. Tapi ya bisa ya enggak juga lah, emang tak. Berarti BCL tahu dong jadwalnya Ariel kalau gitu. Ya tahu bos, mereka kan temenan. Tapi Ini seperti ini dong berarti Caimin yang kemudian masuk di tikungan terakhir saat AHY harusnya diproklamirkan jadi cawapres waktu itu. ceritanya beda kalau. Oh beda ya. Oh maaf. Saya sedang berbicara dengan jubir Anies Bukan. dan Muhaimin. Enggak, gue bukan jubirnya tapi gue paham cerita itu. Oh ya, oke. Kan saya sebagai pengamat kondang yang selalu terdepan ya. Kondangan. Ya. Jadi gimana perkembangan Anies dan Muhaimin? Nah terus lo gimana ngerasa dinomor duakan oleh BCL atau gimana karena nggak Kalau menurut gua Pak, hari ini di nomor 2 kan itu adalah sesuatu yang advantage. Sangat menguntungkan. Karena bokap biasanya ikut serta ya. Pernah lihat nggak apa pemain bola memakai baju biru dengan nomor 22? Siapa? Nah, coba tuh Mbak Wita cek tuh. Presiden main bola, ntar keluar gambarnya tuh, coba cek tuh. Itu lo nggak usah suruh dia ngecek, lo disebut, lo mestinya tahan-tahan dulu, gitu loh. Enggak, biar Mbak Wita gampang tuh ngecek. Iya, tapi lo nggak usah ngomong gitu. Udah, nggak usah itu ada 23 kok. Salah Anda itu, 23 tuh 23 itu kelahiran Ibu Mega kalau gua nggak salah. No, warna biru. Iya, ya Mbak Wita nggak salah dong. Tuh, coba waktunya pas dia kunjungan ke ini kan?
Itu kan. Jadi dia pakai 2 nomor, 123, 122. Yang jelas dia nggak ada angka satunya, Pak. Begini, terus maunya apa? Presiden dukung 22 ya udah. Tapi emang nggak ada nomor urut 22? Nggak ada. Ya, jangan suzon dong. Tapi apakah udah pasti menang satu putaran? Menurut gue justru pasangan nomor 2 ini bisa saja kalah duluan. Jadi nomor 2 putaran mungkin gitu. Ya enggak, tapi menurut gue dia bisa kalah duluan kalau terlambat menyapa rakyat. Enggak, ini kan yang dicari sama Mbak Wita itu kan kita menemukan gambar presiden menggunakan nomor 22 dan tadi yang pertama nomor 23. Kok nggak ada angka satunya? Kenapa? Ya nggak apa-apa. Karena presiden kan udah nomor 1. Pikir. Kalau 22 artinya apa? Ya gue nggak tahu, terserah presiden. Tapi kalau presiden merasa dirinya sekarang nomor 2, ya aneh. Nomor 1-nya siapa? Bu Iriana. Mabuk. Kan enggak. Itu kemarin justru rame yang nomor itu. Kalau tentang nomor ya, kalau di netizen itu rame 1 kali 4. Apa? Jadi Mas Gibran itu kan julukannya macam-macam tuh. Kemarin belimbing sayur. Anak presiden, nepo baby. Sekarang muncul lagi julukan baru. Apa? Gibran itu 1 kali 4. Apa artinya? 1 kali kampanye, 4 kali blunder katanya gitu. Coba dicari nih. Ada itu serius itu. Gibran 1 kali 4. 4 kali itu apa aja ya? Asam folat, asam sulfat. 1. Pengen tidur, saya mau tidur. Oke, 2. Tahu yang lain lagi apa lagi? Oke, kita mulai aja. Teman-teman, masih bersama saya berdua aja kita, Henry Satrio dan Riga Peteniswara. Jadi teman-teman semua, Berisik akan ada beberapa kegiatan offline. Salah satunya adalah tenis. Ya. Berisik tenis. Jadi nanti kita mengundang para pemirsa, viewer juga, silahkan daftar ya nanti di kolom komen. Jadi Riga versus viewer Berisik. Jadi Mas Riga sebagai yang paling jago main tenis itu akan menghadapi viewer Berisik siapa aja. Nanti kita siapkan hadiahnya. Yang jelas hadiahnya sudah pasti 1 buah buku momentum politik. Nanti yang lain-lain kita tanya Mbak Wita. Ini ngobrol bareng sama kita lah nanti di sini. Oh ya di sini ya. Jadi kita minta perspektifnya kawan-kawan Berisik ini. Ini tapi serius lo beneran berani kan? Ya berani lah. Oke, kita buka pendaftaran dari pertama kali upload sampai 24 jam. Nah. Jadi kita lihat nanti yang berani lawan Mas Riga, kita akan tanding di lapangan tenis mana gak? Ada, ntar kita cari. Ya, itu ya. Jadi nggak usah takut kalah. Yang menang dapat hadiah, yang kalah yang minimal bisa foto-foto sama kita lah. Kita siapa? Ya lu sama gua. Imam nggak tahu, bisa Imam sibuk banget sih. Oke. Bicara soal IKN tadi tuh. Satu-satunya dari ketiga pasangan calon yang menolak untuk pindah IKN itu adalah Anies dan Muhaimin. Why? Apakah sebegitu ekstrimnya perubahan sehingga harus mengatakan tidak pada semua kebijakan yang lama? Ya mungkin itu Mas Anies punya perspektif sendiri ya. Nanti kita undang dia ke sini untuk menjelaskan. Ya ini coba saya tidak mau terjebak analisa. Tidak, saya tidak ingin menganalisa. Tapi memang gue pernah nyaranin sih bro sama tim IKN itu. Kenapa sih nggak ditiru aja pembangunan BSD gitu misalnya. Pembangunan BSD itu kan dia dekat dengan kota besar, tidak terlalu jauh gitu ya. Dan itu menunggu perkembangan Jakarta dengan sendirinya gitu. Ini kan ibu kota IKN. Maksud ditungguin nih, ini kan saran gua. Kenapa nggak ditetapkan misalnya saat ini ditetapkan ibu kota sementara Samarinda dan Balikpapan misalnya. Kemudian itu dibiarkan saja pembangunan itu bergerak sampai akhirnya ke IKN, ke Nusantara. Gimana bikin ibu kota sementara kayak lagi proses perjuangan pasca kemerdekaan aja nih. Iya. Ya itu gue saran gitu daripada dipaksain. Nah ini Ganjar tiba-tiba datang ke IKN, ada apa dengan Cinta? Dia bilang sih tetap sepakat sama keberlanjutan IKN. Ini gue mau cerita dulu nih, kenapa akhirnya gue setuju sama Mas Agil milih berita ini. Sebelumnya itu ada dugaan Pak Jokowi itu menutup pergerakan Ganjar. Ganjar pergi ke Papua. Pak Jokowi 2 hari kemudian Papua. Ya itu tadi. Pergi ke NTT,
2 hari bola kemudian. Itu di mana emang? Iya, Di sebelumnya NTT. Mas Ganjar muncul di NTT. Nah, kemudian terjadi polemik kan, apakah kemudian Pak Jokowi ingin menutup pergerakan kampanye Ganjar supaya tidak dapat suara atau kecil suara. Tapi terus kemudian Bang Deddy Sitorus jawab, loh Anda itu kok gitu aja repot. Itu artinya Pak Jokowi mendukung Ganjar Pranowo. Nah itu kata Bang Deddy itu. Nah hari ini Mas Ganjar pergi ke IKN. Yang merupakan mercusuar politik. Yang jelas ini bukan buat kampanye kan. Ngapain kampanye di IKN gak ada orang? Gak ada orang. Pasti ini untuk atau ingin mengambil hati presiden. Yakin. Jadi sebenarnya kubu Ganjar dan Mahfud ini sedang berseberangan dengan istana atau ingin kembali mesra sih? Ingin kembali mesra. Why? Karena mereka mengkritik elektabilitasnya turun terus. Oleh karena itu mereka ingin mengambil kembali hati si kader terbaik PDI Perjuangan yang namanya Joko Widodo. Insinyur Haji Joko Widodo. Berarti kalau kita pakai simulasi sebuah pertarungan, berarti Jokowi menang dong nih. Emangnya dia pertandingan? Nah, kan ini kan kemarin sempat memanas tuh. Ya memang. Saling menyindir lah kemudian. Ya sempat memanas, sekarang kembali lagi. Jadi menurut gue memang rakyat Indonesia mungkin kebanyakan belum bisa lepas dari 2 sosok hebat negeri ini. Siapa? Haji Insinyur Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo. Jadi nampaknya ingin sekali kemudian mereka bersama lagi karena memang 2 sejauh ini kekuatannya luar biasa untuk membangun Indonesia. Emang sempat pisah? Enggak. Ini maksud gua si PDI lu tuh ngarang-ngarang pinggir jalan pinggir jurang. Jadi ini kita lihat nih Kak, ini kalau misalnya berubah begini pendukungnya bingung nggak? Kalau yang buzzer-buzzer sih mungkin sebenarnya nggak ada kata bingung ya. Mereka tetap pasti tipikalnya nyerang semua kan. Yang bikin pusing itu ya mungkin tim kampanye di daratnya tuh yang tadi. Jadi ketika mereka sudah menikmati serangan-serangan ini, tapi ternyata kata lu kan serangan itu tidak membuahkan electoral effect, malah ternyata memang cenderung efek downgrade ya. Positif Pak Jokowi dan Ibu Iriana itu ternyata lebih berguna. Jadi menurut gue begini, hari ini artinya rebutan blessing. Iya. Walaupun menurut gue agak kecil kemungkinannya tetap Pak Jokowi akan mendukung nomor 3 atau minimal mungkin nggak diganggu kali ya. Itu bahasa lo tuh, emang minimal nggak diganggu ya? Maksudnya gimana sih minimal nggak diganggu tuh? Ya nggak tahu ya, diganggu tuh gimana sih konsep diganggu? Nggak naik-naik atau turun-turun? Soalnya gini, kalau kita melihat dari versi timnya Ganjar Mahfud tuh, gue berapa kali ada sebuah bukan anomali ya, ada sebuah pemandangan yang berbeda ketika kita melihat caranya Mbak Puan dalam merespon Jokowi. Hadir ya kan, terus nggak apa-apa dikumpulin kepala terus kepala desa, nggak terlalu ofensif seperti misalnya kader-kader PDI Perjuangan yang lain. Coba deh dilihat, bahkan jubirnya kalau timnya Prabowo sama Gibran itu TKN ya, bener nggak sih? Jubir TKN itu Cheryl Tanzil yang dulu jurnalis, dia di PSI kalau nggak salah sekarang, dia nge-tweet nge-X ya sekarang istilahnya. Kalau dia tuh suka sama cara berpolitiknya Puan Maharani hari ini dalam merespon situasi yang harusnya itu dia berseberangan. Coba bisa itu dibuka. Cheryl apa Grace? Cheryl Tanzil. Soalnya gue lihat sendiri waktu itu. Cheryl Tanzil X. Iya, gue setuju juga sih. Kalau Mbak Puan memang cara politik kan bukan hal Coba baru. Cheryl Tanzil terus koma Puan Maharani biasanya keluar. Dia emang selalu ini kan, selalu dewasa kalau Mbak Puan itu. Itu makanya gue pengen ngebahas ini, artinya nah tuh kan tuh belakangan udah ini bilangin kagak aku bisa. kok makin kagum sama Mbak Puan tuh menjalankan politik santuy dan bahkan berani melawan hoax. Salut. Nah, berarti Cheryl baru memperhatikan Mbak Puan baru-baru ini aja. Kalau gue sih udah dari dulu gue lihat ini orang luar biasa emang. Menurut lu berbeda nggak sih, tadi kan lu sudah nyebut Deddy Sitorus ya, kan kita ngeliat tuh dalam beberapa waktu terakhir Deddy Sitorus, terus kemudian ya Deddy Sitorus lah kita lihat yang kalau kita aktif di aplikasi X ya, yang paling sering nyerang pemerintah dari PDI Perjuangan. Sementara Mbak Puan tuh berbeda. Menurut lu tuh gimana sih?
Ini memang mereka ditaruh di tempat yang terpisah, apa memang mereka punya cara pandang yang berbeda dalam menyikapi situasi politik? Ini kita ambil analogi tim sepak bola aja ya. Ya. Kan nggak semuanya penyerang, ada yang bertahan, ada gelandang menyerang, gelandang bertahan, ada sayap kiri, sayap kanan, ada yang jaga gawang. Jadi kalau kemudian diperintahkan serang semua, nih lu serang ya, gitu. Terus tiba-tiba, kita bertahan total, balik semua kan. Jadi menurut gue sih nggak ada yang aneh gitu. Jadi tapi justru gue berprasangka baik bahwa PDI Perjuangan tidak lagi frontal menyerang atau mempertanyakan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi karena memang ini ada kepentingan elektoral di sana. Ada kepentingan elektoral untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Itu bisa jadi itu adalah hipotesa yang pertama. Hipotesa yang kedua bisa jadi ternyata pasangan nomor 3 ini mengakui bahwa perseteruan mereka dengan nomor 2 itu justru menguntungkan pasangan nomor 1 dalam meraih elektabilitas. Akhir-akhir ini saya tambah kagum sama Mbak Puan. Makin matang karakternya. Terlihat jelas Mbak Puan adalah sosok yang pro rekonsiliasi dan merangkul. Elit-elit politik berjiwa seperti ini yang dibutuhkan rakyat Indonesia. Salut Mbak. Tuh. Padahal di tengah-tengah itu terjadi perseteruan. Let's say misalnya kalau kita bicara antar buzzer itu Denny Siregar sama Ade Armando. Ade Armando lagi rame nih kan. Karena dia sempat menyinggung Provinsi DI Yogyakarta terkait dengan politik dinasti. Dan yang menariknya adalah katanya sih hari ini, saat ini PSI dalam hal ini si ketua umumnya siapa? Kaisang Pangarep katanya mau memberikan teguran keras. Kalau kemarin kan tegurannya disuruh traktir tuh. Sekarang tegurannya apa? Teguran keras tuh ya? Pakai batu. Diapain? Dilempar? Jadi dikirimin batu. Enggak, menurut lo Ade Armando ini, dia ini menguntungkan pihak Prabowo dan Gibran atau merugikan dengan cara-cara dia mengeluarkan statement di sosial media seperti itu? Maksudnya kita undang kemari ya. Itu akan menguntungkan kita tuh secara AdSense jadi banyak. Tuh. Tanggapi kasus Ade Armando KSM minta kader dan taat konstitusi keluar dari PSI. Sampai berani loh kayak gitu dia. Padahal itu kan mentor-mentornya siapa sih? Enggak, makanya gue tuh nggak pernah yakin kalau Kaisang ngomong itu berdasarkan atas dasar pemikirannya sendiri. Kecuali deodoran. Deodoran. Kalau dia minta semua kadernya pakai deodoran, gue yakin itu pemikiran dia sendiri. Tapi lebih dari itu, yang lebih ideologis gue nggak yakin tuh. Kenapa Anda tidak yakin? Anda meremehkan? Bukan meremehkan, saya mempertanyakan. Kenapa Anda mempertanyakan? Ya, gimana caranya 2 hari jadi anggota terus jadi ketua umum nggak gue pertanyakan? Gue mau bertanya aja. Loh kan ada Pak, peristiwa yang aklamasi itu. Ini kan ada apaan sih sebelum gue datang tadi? Kenapa dia PSI banget sih? Jadi gue PSI. Gue jadi curiga nih. Jangan-jangan terjadi hal-hal nih sebelum gue datang tadi. Di briefing katanya. Gak ada. Enggak. Lo udah gue datang nih ya, pemirsa ya. 1, tiba-tiba gue disuruh nyanyi lagu Noah dong. Terus kedua, tiba-tiba dia bahas itu Peter Pan, serial. bukan Noah tuh waktu itu nyanyi semua tentang kita. Iya, Peter Pan. Karena jadi emang ada apa sih sebetulnya kejadian ini? Masih ada Andika kalau nggak salah di sana tuh. Ini juga, tapi Bu Ratu kenceng ngomongnya nih. Bu Ratu kasus siapa? Ade Armando. Ibu Ratu Hemas. Hah? Ngomong apa? Ngomong muni apa gitu. Jadi ngomongnya sembarangan, coba deh. Yang Ratu Hemas tuh ngomong itu. Kejauhan kita bicara Ratu Hemas, ngapain bicara Ratu Hemas? Enggak, kan ini lo ngomongin Jogja. Nah, Bu Ratu tapi lu belum jawab pertanyaan gua, Pak. Apa? Yang dilakukan oleh Ade Armando itu, apalagi terkait dengan kondisi Jogja, menguntungkan atau tidak? Ya nggak menguntungkan lah jelas. Makanya kan menurut gua ada juga tuh yang kasih masukan ke bro ketua kan, bro itu mesti disanksi. Sanksinya apa? Sanksi keras. Dia ngomong nih, ini akan ada sanksi keras atau sanksi tegas. Tapi kan bahasanya akan. Kenapa? Akan itu kan timeline-nya kita nggak tahu kapan. Ya nggak apa-apa. Permaisuri Raja Ngayogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, waton muni. Asal ngomong. Asal bunyi. Nah. Waton muni asal bunyi. Ya Ade Armando yo koyok ngono kuwi. Waton muni orang ngerti sejarah.
Ade Armando artinya kayak begitu itu, dia tuh asal ngomong, tidak mengerti sejarah. Oke, yang terakhir dong itu yang apa? Yang gue bingung tuh, undang-undang kekhususan daerah khusus DKJ. Jakarta. Itu lu bayangin kenapa gue bingung nih, pemirsa saya bingung. PKS menolak, tapi itu jelas-jelas memang PKS menolak tuh. Jadi cuma satu fraksi yang menolak jelas-jelas. Kemudian PDI Perjuangan bilang nolak, Nasdem bilang menolak, PKB bilang menolak. Lah, gimana kok itu lolos? Kalau PDI Perjuangan nolak, PKS nolak, Nasdem nolak. Enggak, itu kan baru dibalik toh Pak. Itu udah lolos bro sebagai inisiatif DPR. Iya, Mbak, untuk dibahas. Ini kan sekarang sudah pergi ke pemerintah. Bolanya kan ke istana nih sekarang. Istana itu akan mendiskusikan kalau memang ini dilanjutkan untuk dibahas dengan parlemen. Enggak, pertanyaan gue. Presiden akan ngirim menteri. Itu kenapa bisa disetujui sementara PDI Perjuangan bilang menolak, PKB bilang nolak, Nasdem bilang nolak. Jadi yang lu tolak tuh yang mana? Kan belum. Jangan main drama deh. Belum keputusan fraksi, Bos. Ini udah selesai, bro. Itu sebagai RUU inisiatif DPR. Menarik sih maksudnya karena DPR ini kan prosesnya berjenjang ya. Itu kan materi dari balik kan ya. Memang keputusan representasi fraksi, tapi kan nanti akan dibahas di komisi berapanya. Apa kabar kota Jakarta? Kaisang jadi gubernur. Emang akan ke sana lari. Gua mah agak-agak sinikal aja begitu-begituan. Tuh, udah selesai, Bos. Yang menarik itu ada fraksi Gerindra, DPRD tapi ya, DPRD provinsi. Dia tuh mempertanyakan, jadi kayak nggak satu frekuensi nih. Terserah antara DPRD dan DPR nih. Itu pertanyaan terbesar saya, makanya ini mudah-mudahan ada viewer berisik yang mengerti. Saya dikomentarin, tapi sepengetahuan gue itu udah selesai sebagai RUU inisiatif DPR. Nah, pertanyaan saya adalah kalau PDI Perjuangan nolak, PKS sudah jelas nolak. Tapi yang baru-baru itu ada PDI Perjuangan, Pak Said ya, terus kemudian Nasdem, PKB bilang juga menolak. Tapi kalau menolak, why itu lolos sebagai RUU inisiatifnya DPR? Ya politik lah nih. Pasti akan ada tarik-tarikan. Nah, menurut gua gini ya bro ya. Satu nih teman-teman, Jakarta lolos. Selamat datang, nanti provinsi-provinsi yang lain juga akan mengikuti Jakarta. Gak ada lagi yang akan ada pilkadanya. Salah satu alasannya karena pilkada mahal. Jadi, artinya ini benar-benar kembali ke masa Orde Baru. Gubernur akan ditunjuk oleh presiden. Jadi menurut lu kalau kemudian nanti disahkan undang-undangnya, tapi ini proses yang panjang ya. Jadi artinya gini loh Pak. Riga nih, lu nggak ngelihat ya berapa lama tuh misalnya Cipta Kerja disahkan, berapa lama KPU undang-undang KPU itu disahkan, cepet bos. Nggak, ini pertanyaan gua adalah artinya lu menilai. Kalau lama itu wajar perjalanannya, kalau nggak wajar. Artinya lu menilai bahwa dengan DKJ nanti bukan pemilihan. Pimpinan kepala daerahnya atau gubernur nanti dipilih oleh presiden, ditunjuk oleh presiden. Itu berarti pintu pembuka untuk provinsi lain akan diberlakukan hal yang serupa. Iya dong. Sekarang kan udah PJ-PJ tuh semua provinsi kabupaten. Ya karena belum pemilu kada. Iya. So artinya kalau if works for Jakarta, berarti mungkin mereka berpikir works for other province. Ya. Selamat datang Orde Baru. The new order. Jadi silakan teman-teman yang mengagung-agungkan nomor 2, ya itulah yang akan terjadi di Indonesia nanti. Kok langsung ke nomor 2 nih kan nggak ada urusan sama nomor 2 tuh Pak? Gimana caranya nggak ada urusan sama nomor 2? Kita pancing. Kalau sama nomor 1 gimana? Nomor 1 kalau menang nggak akan ada ini undang-undang DKJ ini berlaku. Normal Indonesia kehidupannya demokrasi bagus. Nomor 3 juga gitu. Nomor 2 ampun. Jadi Anda punya catatan khusus untuk nomor 2 ya? Ya. Apalagi nepotismenya mereka halalkan. Anda kok berani sekali Pak ini? Ya kan nanti tinggal minta edit. Kalau kemudian tidak diedit, kan ada teleprompter. Padahal sedang baca dari tadi ya? Ada kan. Kok saya nggak lihat ya teleprompternya? Tinggal baca poin-poinnya aja. Terserah Gil, lu mau ngumpet di mana yang penting gue baca teleprompter lu tuh. Nggak, Anda hari ini kok berani sekali.
Enggak, biasa aja. Oh, biasa aja ya. Emangnya yang punya pikiran kayak gitu cuma gue doang kan? Enggak. Mengutarakan. Lu nggak ngomong gitu karena di situ bagiannya bagian gua. Gua heran ya sama berisik nih, kenapa yang tepi-tepi jurang tuh selalu handsat yang ngomong. Ya, yang kita kan masih pengen hidup, Pak. Hidup damai maksudnya. Terus nih, yang menarik dalam 1 pekan terakhir, akhirnya diresmikan oleh KPU format debat Capres dan Cawapres. Ada 5 ya kalau nggak salah. Dan itu Cawapres juga memang terlibat, tapi formatnya benar-benar bukan Cawapres secara single factor ya. Aneh banget tuh. Tetap didampingin oleh Capres ya. Itu meskipun itu porsinya lebih sedikit. Gini maksud gua aneh ya. Di Undang-Undang Dasar itu kan Cawapres itu berperan kalau diminta Capres atau Capresnya lagi berhalangan tetap atau sementara. Ya. So artinya kan masih Capres itu kagak ada. Kalau Cawapresnya berfungsi itu Capresnya nggak ada. Jadi harusnya dia sendiri. Kalau Capresnya ada, Cawapresnya boleh ada. Cawapresnya boleh ada, itu benar di undang-undang. Tapi kalau Cawapresnya ada, berarti presiden itu memang lagi tidak ada kan, lagi di luar negeri. Iya, lagi di luar negeri, lagi di mana-mana. Kan itu kan latihan kan. Terus kalau Cawapresnya dia latihan, terus dilihat si Capresnya masih ada, itu bagaimana tuh? 3 kali untuk Capres dan 2 kali untuk Cawapres. Udah gitu Cawapresnya enak banget tuh topiknya. Coba dibuka tuh topiknya, kayaknya ada deh. Ada. Yang pertama kan hukum dan HAM ya. Iya pokoknya udah enak deh tuh. Itu Cawapres 1 tuh dapat topiknya enak. Cawapres nomor 1, Mohaimin maksudnya. Itu Capres. Jadi mungkin gue percaya sih kalau pasangan nomor 2 tuh belum tentu menang 1 putaran. Tapi karena 2 putaran? Per hari ini rakyat itu berpikir kritis betul terhadap kehadiran mereka tuh. Itu yang tema 1 kan. Untuk hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi. Gue tuh beneran deh nggak masalah sih bro, sebetulnya mau 1, 2, 3 tuh menang nggak apa-apa. Tapi asal demokratis gitu, benar-benar dipilih, benar-benar dicoblos. Tapi lu tidak melihat itu hari ini. Kita coba yang lain. Jawab. Tidak, saya tidak terpancing. Saya hanya ingin bicara di forum-forum resmi KPU. Seperti Mas Gibran. Nih, debat kedua untuk mana? Nih, porsi coba berdebat temanya adalah ekonomi. Baik itu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, dan infrastruktur. Nggak gampang, Pak. Lu lihat nggak yang Cawapres nomor 2 waktu ditanya sama warga? Caranya apa? Kalau sudah lulus apa ya? Kok kita dapat kerja. Jadi di responnya tuh, loh, kenapa nggak jadi pengusaha aja? Itu. Bagus menurut gua. Bagus kan? Jawaban Mas Gibran, kenapa nggak jadi pengusaha aja? Mestinya tuh yang nanya lagi. Nah, yang nanya lagi. Modalnya dari mana? Ya kan kamu sudah sekolah, sudah kuliah, gitu jawabannya. Pak, sudah pintar. Modal, Pak, modal. Nggak, itu menunjukkan, itu gue nggak ngebayangin ya. Nggak, menurut gue itu jawaban bagus, Mas Gibran benar. Lu jadi pengusaha aja, benar itu cakep itu Mas Gibran. Iya, memang kan kita salah satu fungsi negara itu kan harus meningkatkan kualitas SDM. Tapi tidak menekankan pada peningkatan kualitas SDM-nya dulu. Misalnya pendidikannya dipastikan, terus kemudian keterbukaan atau ruang-ruang usaha itu misalnya meningkatkan kualitas ekonomi UMKM sehingga kita menciptakan banyak pelaku usaha. Kan harusnya wilayah berpikir dari seorang pemimpin itu kan di situ, Pak. Bukan nyuruh, ya udah lu jadi pengusaha aja gitu. Mas Gibran kan sudah membuktikan. Dia dengan jadi pengusaha dia berhasil, karir politik berhasil. Usaha-usahanya berhasil. Berhasil ya? Adiknya pun bisa jadi pengusaha. Berhasil. Berhasil semua ya? Itu menurut gue jawaban tepat untuk seorang Gibran. Karena dia mengacu pada pengalaman dirinya. Nah. Lu jadi pengusaha aja. Nanti kayak gua gitu. Kayak gua. Dia lupa bapaknya yang nanya itu siapa. Bapaknya dia siapa. Tapi itu udah bener jawabannya. Kalau itu gue setuju sama Mas Gibran. Kalau lu gak bisa cari kerja, lu jadi pengusaha aja. Modalnya dari mana? Ya lo usaha, kan lo pengusaha.
Coba kita berandai, itu jawaban seorang, kalau misalnya Wapres menyatakan seperti itu juga sah? Kan belum Wapres. Enggak, Wapresnya siapapun, itu mau Muhaimin, kayak mau Gibran, mau Mahfud MD. Ketika statementnya seperti itu. Bapak ini tidak belajar birokrasi. Jadi cawapres, telepon Menteri UMKM. Coba Bapak ngomong. ada di mana? Coba tolong Bapak kemari, kirimkan staf terbaik. Ya, bawa itu modal kemari. Ini ada yang nanya sama saya, susah banget nih. Kalau jadi pengusaha modalnya dari mana? Saya mau Bapak langsung kasih depan saya. Itu dong. Udah pantas ya. Gue pengen banget memang jadi wakil tuh, oke lah. Jadi wakil apa nih? Gue wakil gubernur kayak, wakil bupati, wakil menteri, wakil presiden boleh. Kan ditunjuk oleh presiden nanti. Jadi lu berharap ditunjuk berarti nanti? Kalau siapa yang menang? Nggak tahu. Menurut lo ini, di antara 3 calon presiden itu, yang berpeluang menunjuk gua sebagai gubernur itu pasangan nomor berapa yang menang? Iya, gue sih sependapat sama penonton berisik sih. Apa? Ya lihat aja nanti di kolom komen pertanyaan lu itu akan dijawab sama Enggak, lu jawab coba. Gua tanya nih ya, menurut lo, di antara 3 calon presiden tadi, presiden mana yang kalau menang berpeluang menunjuk gua sebagai gubernur Jakarta? 02. Bila ku gendut, pipimu tembam, ku tetap suka. Nah itu poin. Lu nggak tahu dapat penghargaan siapa? Fahri Hamzah sama Gue ulang. Fadlizon. Di antara 3 calon presiden, mana calon presiden yang paling berpeluang menunjuk gue sebagai gubernur? Yang gemoy. Oh, Prabowo maksud lo? Karena sebagai sesama gemoy itu memiliki support system, Pak. Nggak kepancing gua malu. Itu gimana ya? Henry, saya tahu selama ini Anda mengkritisi saya supaya persahabatan kita berlanjut dan Indonesia lebih maju. Saya angkat Anda jadi wakil gubernur Jakarta. Filosofinya itu gampang. Budaya politik kita, budaya politik rekonsiliatif. Itu sudah dibuktikan oleh Joko Widodo ketika menggandeng Prabowo Subianto. Berarti tukang kritik lebih mungkin dapat jabatan dibandingkan yang berjuang. Bisa jadi. Banyak nggak kejadiannya kemarin 2019? Banyak nggak yang mencak-mencak karena katanya sudah mendukung, tapi kemudian mereka tidak merasakan kue kekuasaan. Budiman Sujatmiko dibesarkan PDI Perjuangan, tiba-tiba pindah mendukung Prabowo. Jadi bagi kalian yang mengkritik, jangan takut. Peluang-peluang itu masih terbuka. Sama seperti dengan peluangnya Henry Satrio. Teruslah berkritik karena siapa tahu itu adalah jalan ninja. Jalan ninja gue. Jalan ninja. Pak, pilihan hidup tuh hanya ada 2. Lu kalau nggak di atas, di bawah sekalian. Kalau lu ada di tengah-tengah, lu nggak akan terlihat. Artinya kalau lu memuji, muji sekalian. Kalau kritik, kritik sekalian. Itu yang akan diperhatikan. Tadi kan gue sempat nyinggung Fahri Hamzah dan Fadlizon kan. Lagu nih ya. Ngeritik sekalian. Begitu hilang lu nggak kelihatan, Bos. Pak, high risk, high konsep ekonomi itu. Hai. Udah. Tadi tentang gubernur-gubernuran. Sekarang kita pindah. Nah, Buntut salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, Gibran minta maaf. Ya udah kan udah bener. tapi Anies Baswedan beri sindiran atas saran dari pakar komunikasi Henry Satrio. Nggak ada tulisannya begitu. Itu tulisannya. Tuh. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan dari bengkel. Gak ada asam folat itu. Kok gue ketawa ya? Enggak, Pak. Tapi gue tadi sempat ngomong sama Mbak Wita, sama Mas Agil. Penyebutan asam sulfat itu karena memang dalam psikologis pimpinan-pimpinan bangsa kita itu kan sedang ingin mengkampanyekan eco-green. Bahan dasar electrical vehicle itu kan baterai. Dan itu didapat dari asam sulfat. Harusnya gue udah cocok belum sih jadi jubirnya? Aneh penjelasan lo. Aneh ya? Iya Pak, eco-green. Anies Baswedan yang memproklamirkan
Formula E, e-Formula, bukan memproklamirkan, yang mengenalkan ada balapan listrik. Nah, jadi bukan F1 tapi Formula E di Indonesia dan kontraknya sedang berjalan. Nah, Gibran dia dalam kacamatanya dia melihat bahwa ya dunia electrical vehicle ini adalah potensi masa depan. Ini tuh ya lucu juga nih buzzer-buzzernya Mas Gibran nih. Apa? Wah, Gibran itu kesatria, yang enggak gitulah. Mengakui kesalahan. Enggak gitulah, udahlah. Dia bener, dia ngomong salah, dia minta maaf, oke. Tapi jangan kemudian diglorifikasi lebih gede dari itu. Harusnya seperti apa? Berisik tuh kita tuh boleh nggak sih bikin polling capres-capresan? Boleh lah. Boleh nggak, Wit? Harusnya. Siapa yang ini ya? Oh, kita tadi bukan mau ngomongin hak angket ya? Oh iya, hak angket ini ya soal... Nggak, kemarin kan Kedai Kopi tuh baru ngeluncurin launching pollingnya mobil rakyat. Itu banyak orang ya, masuklah tuh barang. 75,6% ingin DPR merespon putusan MK terkait syarat-syarat capres-cawapres yang viral. Viral putusan MK terkait syarat capres-cawapres sidang MK, gimana harusnya respon DPR? 64,1% harusnya DPR melakukan penyidikan dan investigasi hak angket. Gimana tuh, Kak? Harusnya bisa. Nah, tapi kalau dengan PDI Perjuangan yang sudah kalem terhadap pasangan nomor 2 dan Pak Jokowi, kelihatannya menurut gue sih masih belum kalem yang gimana. Mereka tetap melakukan kritik sih menurut gue ya. Cuman metodenya mungkin berbeda dengan... Oh, hak angket ini bukan hak angket Mas Gibran. Enggak, ini gara-gara Agus Raharjo, mantan ketua KPK. Kalau si yang mobil rakyat itu ini apa beda namanya? Dong, mobil rakyat dan mobil rakyat itu MK. Kalau ini Setnov, hak angket. Papa minta saham. Beda dong. Jadi, tapi menurut lu mungkin nggak anggota DPR hari ini akan menggunakan hak angketnya untuk membuka kasus ini? DPR-nya lagi sibuk cari suara dapil masing-masing. Jadi nggak mungkin lah ya. Kalau yang beginian ngeganggu jadwal, gua rasa nggak usah diomongin. Jadi hak angket itu hanya wacana lah ya, tidak akan maju ya. Sama sih, gue juga berpikir seperti itu. Ya, hari ini relatif secara politik kita harus akui bahwa para anggota dewan kita mungkin akan benar-benar memanfaatkan masa reses, bahkan di luar masa reses mereka untuk mengumpulkan suara ke konstituen di dapil mereka masing-masing ketimbang berada di meja Senayan. Bahkan ketika tidak dalam kondisi pemilu saja mereka tidak hadir, mereka absen dari rapat-rapat di Senayan. Ya, tapi kita berharap aja lah, siapa tahu. Tapi menurut gua ini bukan berarti kita membela tidak membela Agus Raharjo ya. Cuman pengambilan hak angket hari ini itu timelinenya tidak mungkin atau lebih sulit lah kalau melihat aktivitas anggota dewan kita hari ini ya, karena mereka pasti akan berjuang untuk terpilih lagi gitu, Pak. Anda jangan iya keluarganya Pak Jokowi ada yang maju ke pileg pemilihan legislatif nggak sih? Nggak ada. Mungkin ada ya saudara-saudara jauhnya ya. Jadi ketua umum, jadi cawapres, jadi mantan ketua MK ada. Yang benar-benar yang kita lihat secara garis keturunan dan saudara jauh ya, kalau besan kan jauh ya. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, perbincangan kita hari ini. Bila ada nama-nama yang disebutkan tadi bisa jadi bukan nama-nama itu yang dimaksud. Bisa jadi apa tuh namanya kalau film? Hanya tokoh fiktif belaka. Oh gitu ya? Okay. Kalau di film ya. Tapi kan lu memang sukanya nyebur jurang. Saya Henry Satrio dan teman saya Joko Anwar. Mas Riga Petenis Suara. Jadi tapi bener itu ya, apa? Ya itu kalau ada yang mau ngelawan lu, ntar kita datang semua. Nanti kita undang bareng di sini, kita ngobrol soal kebangsaan dan pemilu 2024, gitulah. Biar greget dong. Nggak ngomongin tenis-tenisan aja, Kak? Ya itunya. Sekarang siapa sih nomor 1 petenis putra? Di Indonesia, Bukan dunia. Ya Novak dong.
Novak Djokovic. Novak Djokovic. Bukan udah ganti belum ya? Oh enggak, kan balap-balapan sama Alcaraz, Pak. Tapi iya, sekarang Novak Djokovic. Masih Novak Djokovic. Novak Djokovic. Novak Djokovic itu salah satu quotes terkenalnya dia adalah, kalau gua nggak salah ya guys, 35 years old is the new 25 years old. Gitu nggak sih? Iya, it's just a number katanya. Angka hanyalah usia. Terus dia bilang 35 years old-nya dia tuh like 25 years old-nya dia. Itu yang tadi gue omongin kan. Artinya enggak, gue pengen. Tadi gue udah ngomong gitu. Gue pengen mengimajinasikan bahwa ini bisa jadi slogan baru buat capres kita yang mungkin merasa secara usia dikritik. Pak Prabowo. Ya enggak tahu. Pak Prabowo tuh umurnya 72 ya? Nah, berarti like 27. 72 is the new 27. Ya benar ya, 72 ya? 72 atau 71? Iya, 72 iya. Tahun, oke. Selamat ulang tahun Pak Prabowo. Yang ke 27. 72. Semoga sehat senantiasa sampai nanti terpilih. Selamat ulang tahun juga buat Mas Anies, Mas Ganjar. Ada visioner sekali ya doanya ya. Ya semuanya harus sehat dong. Enggak, maksudnya sampai terpilih. Tahu nggak sih lo? Omongan banyak orang, kesehatan itu nomor 1. Itu nomor 2. Yang apa? Yang barusan Anda selamatin. Iya, Pak Prabowo nomor 2. Kesehatan nomor 1, Pak Prabowo nomor 2. Silakan Anda pilih. Nomor 3. Prabowo atau nomor kesehatan? Hah? Kesehatan nomor 1, Prabowo nomor 2. Anda pilih nomor 3. Kampanye bukan dong. Gitu. Kesehatan nomor 1, Pak Prabowo nomor 2. Karena harus keluar nih 1, 2, 3-nya Pak Ganjar keluar nomor nih. 3. Silakan Anda mau pilih kesehatan, Pak Prabowo atau Ganjar gitu. Itu nggak gitu boleh. dong, maksud gua. Masa begitu? Itu to the point banget. Hah? Ini kalau ditonton timnya Mas Anies, kita ada hak cipta ya. Jadi nggak boleh ngasal-ngasal ambil ya. Betul. Kita cari lagi Kak, yang nomor 1 apalagi nomor 2, nomor 3 gitu ya. Iya, masa 1, 2 doang 3. Nah, tapi 1, 2, 3 ini gimana? Nomor 1, 2 kalimat Kesehatan syahadat. nomor 1. Ya, nomor 2 Pak Prabowo, nomor 3 Pak Ganjar. Itu mah sangat obvious dong. Malah Anies yang nggak kesebut, ya kan? Ya kan nggak apa-apa, silakan aja pilih kesehatan, pilih Pak Prabowo atau pilih Ganjar. Hah? Hah? Iya, bener. Gitu kan? Udah deh, bungkus dah. Bungkus. Gimana sih? Ngapain kan teriak-teriak 1 amin atau amin gitu ya? Kesehatan nomor 1, nomor 2 Pak Prabowo, nomor 3 Mas Ganjar. Apalagi yang nomor 1 lagi? Pendidikan nomor 1. Ya itu bantalannya nomor 1 terus dong kalau gitu, Pak. Pilihannya cuma 2 sama 3 doang. Itu nomor 3. Kasihan. Lu yang nanti disomasi sama timnya Anies. Tapi lu timnya sih ya lupa. Bukan. Aduh. Apalagi sih yang nomor 1 selain kesehatan pendidikan? Hah? Ketuhanan Yang Maha Esa. Oh jangan, itu Pancasila. Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya maksud gue kalau you pengen persatuan Indonesia, lebih nomor 3. Yang kayak tadi itu loh, yang kayak tadi tuh. Kesehatan nomor 1, Pak Prabowo nomor 2, Ganjar nomor 3. Pendidikan nomor 1, Prabowo nomor 2, Ganjar nomor 3. Anda mau pilih kesehatan atau Prabowo atau Ganjar? Coba, Anda mau pilih yang mana? Anda mau pilih kesehatan atau pendidikan, tetap Prabowo dan Ganjar nomor 2 dan 3. Iya. Gak ada pilihan lagi. Udah lah, mereka suruh komen. Enaknya gimana tuh? Kalau kampanye gaya-gaya yang diharapkan oleh... Maksud gue daripada dia amin, 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 satu-satu gitu ya. Itu kalimat paling sakti deh sekarang. Sekarang semua doa di seluruh Indonesia selalu diakhiri dengan amin. Oh, kalau gitu ada gerakan baca Al-Fatihah aja sebelum nyoblos. Jadi gini, kesehatan nomor 1, Prabowo nomor 2, Ganjar nomor 3. Amin. Nah. Oh gitu. Udah ditutup loh. Selesai kan lo. Jangan lupa sebelum makan cuci tangan. Yang kedua Prabowo nomor 3 Ganjar. Gitu terus. Setelah makan ucapkan alhamdulillah. Amin. Amin. Ingat, bila Anda makan 1, makanlah makanan yang bergizi. 2, makan yang gratis. 2 Prabowo, 3 Iya kan Ganjar. makanan gratis. Kalau nomor 2. Nggak tahu lu nih, kita supaya netral nih, kita nomor 2-nya apa dong kalau kira-kira? 1 Mas Anies, nomor 2 apa? Susah ya bos ya? Susah. Lagi pula kan kalau di tenis ya, kalau di tenis nih juara itu yang ada kan juara tuh nomor 1 kan? Nggak ada juara 2.
Cuma di Indonesia aja ada juara harapan 3 gitu. Bahkan runner up bersama tuh ada tuh. Udah ditegur sama Mas Agil. Udah Closing yuk. Yaudah, terima kasih ya teman-teman. Saya Henry Satrio dan tadi udah pamit. Suara. Tutup aja langsung. Sekali lagi pamit. Terima kasih banyak. Kita tadi nyanyi lagu Noah dan sekarang kita akhiri dengan nggak usah ada lagu-lagu. Tadi udah cocok banget tuh. Kesehatan nomor 1. Amin pokoknya ya kata lu ya. Aduh, terima kasih ya teman-teman ya. Ditunggu komennya untuk nantang Riga main tenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.